Halo Sobat RNJ, hari ini kita akan nge-review yang warnanya merah-merah. Tentu aja bukan mobil ini, kita akan nge-review motor ini. Kita kedatangan Ducati Street Fighter V4S tahun 2022, dimana ini motornya sangat langka, nggak nyampe 10 lah di Indonesia kurang lebih ya. Motor ini adalah motor dengan konfigurasi mesin Ducati Desmo Sedici Stradale 90 derajat V4 4 desmodromical actual valves per silinder. Jadi dia udah mirip sama konfigurasi yang ada di Desmo Sedici, kurang lebih tertulisnya seperti itu. Bukan Desmo Sedici persis stok kayak yang di MotoGP ya, cuman maksudnya konfigurasinya mirip seperti yang street Desmo Sedici. Motor ini punya keunggulan di aerodinamisnya, lihat dulu deh. Dia itu dibikin tahun 2022 dan motor ini udah ngikutin aerodinamisnya dari Desmo Sedici GP21-nya MotoGP. Dimana memang sejak tahun 2020 Desmo Sedici itu udah pakai aerodinamis winglet, terutama buat untuk supaya dia nggak gampang wheelie, terus lebih stabil waktu di kecepatan tinggi ya. Kapasitas cc-nya ini adalah 1103 cc, terus horsepower-nya adalah 208. Jadi untuk motor naked ini salah satu yang paling kenceng mungkin sepanjang masa kali ya. Apalagi ini V4S ini adalah tipe paling tinggi dari naked yang sekarang di Indonesia ada. Mesinnya itu hampir persis sama yang V4S yang naked, yang Desmo yang Panigale V4S, bener? Dan torsi maksimalnya adalah 123 Nm di 11.000 RPM. Wow, jelas ini adalah 6 ya giginya, jelas ya, itu udah normal. Cuman ini adalah hydraulic control slipper dan self servo wet multiplate clutch. Apa tuh? Jadi clutch-nya itu, couplingnya itu sebenarnya kering, cuma dia udah ada sistem barunya yang ada di Ducati baru yang di atas tahun 2020-an. Lalu frame-nya ini aluminium alloy front frame, jadi frame depannya itu udah ringan banget. Frame yang ini kokoh tapi ringan, jadi dia untuk ngutamain speed. Mungkin untuk posisi riding gue bisa bilang mirip banget sama Panigale, tapi kata yang tadi udah nyobain nggak secapek Panigale lah, cuman memang lebih rada kayak MotoGP dibanding motor naked yang lain. Nah, untuk lanjutnya kita kedatangan Bos. Halo Om. Halo Arfan. Jadi ada yang Om Jo katanya mau menjelaskan yang unik dari motor ini itu apa? Jadi sebenarnya ada 4 hal menarik yang ada di motor ini. Ya mungkin tadi Fandi udah menjelaskan sekilas, cuman yang pertama, belum. Ini kalau teman-teman mungkin dengar kata-kata naked bike, itu motor apa sih? Motor cowok, gagah, gede, berotot. Iya gak? Betul. Naked bike. Nah yang ini agak beda nih. Jadi DNA superbike-nya tuh masih nempel banget di sini, Van. Ya, tapi ada bau-bau Desmo Sedici-nya juga Om, bukan superbike doang berarti. Ada bau-bau Desmo Sedici, berarti istilahnya ini motor memang kenceng dan motornya ya superbike banget lah, gitu istilahnya. Kenapa single seater juga, kenapa tuh Om? Karena memang peruntukan motor ini nggak buat boncengan, buat touring kita jalan santai sambil menikmati hembusan angin di pegunungan, kagak. Memang tujuannya untuk speed, akselerasi. Performance full. Performance, itu hal pertama. Ini motor naked dengan desainnya agresif, seagresif motor superbike. Karena boleh dibilang ini menggunakan mesin yang mirip-mirip dengan Ducati Panigale V4. Ini Desmo dibikin Sedici Stradale juga. SF ya, sama-sama ya Stradale V4 90 derajat. Itu yang pertama, desainnya beda nih. Kalian kalau pakai motor ini pasti jadi pusat perhatian di jalan. Yang kedua, tenaga. Mungkin Fandi udah dapet gambarannya ya. Ini mau ikut juga Om. lagi iklan. Motor ini tenaganya dahsyat banget, Van. 208 horsepower. 208 horsepower. Mungkin 208 horsepower itu sebuah tenaga yang boleh dibilang gede lah ya, di atas 200. Tapi inget ini naked bike, coy. Dan motor ini beratnya cuma 180 kilo. Berat kering, berat basahnya cuma 200 full tank. Iya, jadi kalau kita bilang berat kering 180 kilo, jadi kalau kita ngomong power to weight ratio-nya ini 1,15. Alias 1,15 tenaga kuda digunakan untuk menggerakkan 1 kg di motor ini. Kebayang nggak segitu kenceng? Kalau kita bandingin, mungkin itu bahasa terlalu teknis ya, kalau kita bandingin sama mobil supercar yang paling populer, Ferrari 458. Power to weight ratio-nya itu 0,45. Berarti lebih. Ini 1,15. Jadi tenaganya motor ini power to weight ratio itu hampir 2,5 dari sebuah Ferrari 458. Atau kalau kita bandingin sama motor yang teman-teman, motor paling laku di Indonesia apa? Honda Beat. Iya.
tenaga motor ini 23 kali lipat lebih besar daripada Honda Beat. Berarti 23 Honda Beat disatuin terus kayak... Iya, kita gas sama-sama gitu sekenceng itu. Itu hal menarik yang boleh dibilang nomor 2. Tenaganya dahsyat, ringan untuk ukuran motor Street Fighter dan ringan. Yang banyak orang nanya Om, wingletnya buat apa? Jadi guna winglet mungkin teman-teman di sini udah tahu lah. Winglet itu gunanya ketika kita berakselerasi di kecepatan tertentu, kalau nggak salah ya di kecepatan ratus sekian lah ya, dia memberikan downforce ke bagian depan kendaraan. Jadi kalau kita berakselerasi udah kencang kita gas kan biasa ban depan ada kecenderungan untuk wheelie ya. Dengan adanya winglet dia memberikan downforce sebesar sekian kilogram, nggak tahu angka deksinya berapa. Jadi kenapa sekarang moto-moto GP sekarang tuh pakai winglet, itu tujuannya supaya memberikan downforce supaya motornya nggak gampang wheelie, anti wheelie. Karena ketika wheelie kan boleh dibilang ya kontrol kendaraannya kan jadi agak lost dalam sekian detik. Jadi semakin dia nggak wheelie dia semakin firm. Yang ketiga apa Om? Yang ketiga motornya nggak pasaran. Oh jelas. Iya. Dan yang keempat nih yang paling menarik ya, khusus pembelian motor ini. Oke. Ini gratis Honda Jazz. Hah? Gratis Honda Jazz. Kalian ngerti gak gimana skenarionya? Jadi, kalian beli motor ini di Arinyi Motorsport, gratis Honda Jazz. Nah, gambarannya adalah harga motor ini barunya kurang lebih V4S SF itu 950 juta. Di sini berapa Om? Apabila teman-teman sudah menyiapkan dana 950 juta untuk datang ke Ducati beli baru nih, kalian bawa ke Arinyi aja 950 jutanya kasih kita kasih motor ini, kita kasih Honda Jazz. Alias selisih harga motor barunya dengan motor ini yang sudah kita dandain aksesoris hampir seharga Honda Jazz. Mantap kan? 200 juta Om berarti? Hampir-hampir lah. Hampir-hampir. Wow. Jadi kapan lagi pilihannya antara kalian beli motor baru standar ting-ting harus beli knalpot atau kalian beli motor Ducati SF V4S. Di Arinyi Motorsport sudah dapat knalpot plus kita kasih Honda Jazz apabila kalian menyiapkan dana yang sama. Menarik. Arrow lagi Om. Arrow lagi. Knalpotnya double loh, baru nyadar. Knalpotnya yes. Ada 2. Tadi kelewat sih. Jadi itu 4 hal menarik yang kenapa teman-teman nggak boleh kelewatan sama motor naked ini. Oh ini gitu. Jadi kayak biasanya nggak ada wingletnya yang kita lihat. Iya bener. Biasa nggak ada wingletnya. Ini motor masih oke banget sih. Ini yang lucunya Om, head cylindernya itu udah persis yang dipakai di GP21. Desmo Sedici Pecobananya tahun 2021. Nah, itu dia. Mantap kan? Sama. Jadi kayaknya udah ada bahan karbonnya, campurannya gitu di dalamnya. Bener. Karena basicnya motor ini juga masuk di Indonesia baru tahun 2021, Van. Alias baru 2 tahun lalu. Jadi masih fresh banget. Development-nya juga pasti development terbaru berdasarkan ya USBK. NIK-nya tahun berapa? Ini 2022. Ah, berarti baru setahun umurnya. Baru setahun. Tapi harganya bersaing loh. Harganya bersaing, dapat Honda Jazz. Jadi untuk teman-teman misalkan yang mau nanya lebih nih ya, kenapa kalian harus ngambil ini dibanding sport, gimana Om? Basicnya again buat teman-teman yang pakai motor naked, yang pasti motornya bisa lebih nyaman dipakai, ergonomis untuk lalu lintas yang boleh dibilang nggak macet banget sih ya, stop and go normal, pasti motor naked lebih nyaman karena riding positionnya pasti lebih ergonomis dong. Terus kalau panas ya Om? Kalau dari segi panas ya basicnya ini kan dibekali sama mesin 1100 cc, tenaga segitu besar, yang pasti kalau untuk kena macet lalu lintas Jakarta kalian pakai harian Senin sampai Jumat kayaknya sih nggak cocok banget sih. Tetap lah. Harian nggak? Nggak buat harian. Lagian kalian nggak mungkin kan pakai motor yang harganya hampir 1 miliar dipakai setiap hari. Dan nggak masuk akal juga sih. Ngapain kalau pakai setiap hari? Ada banyak yang nanya Om kemarin. Waktu kita review Z1000 yang gitu-gitu, ini buat sehari-hari enak nggak sih? Karena pada akhirnya bukan pilihan sih menurut saya. Nggak masuk akal untuk sehari-hari. Iya. Jadi at the end kalau misalnya setelah ini ada teman-teman yang komen di bawah, percuma beli motor mahal-mahal nggak bisa dipakai setiap hari, percuma beli motor mahal-mahal kok motornya panas, karena memang peruntukannya bukan untuk itu. Jadi motor ini adalah motor, makanya kenapa kalau kita lihat Sunmore itu selalu rame moge-moge, karena ya motor-motor seperti ini cocoknya digunakan di saat jalanan kosong. Kalau di Jakarta kosongnya kapan? Ya Minggu pagi. That's why kenapa pakai motor cuma seminggu sekali ya, karena waktu paling cocok adalah di hari Minggu pagi atau weekday malam lah. Atau weekday malam masih oke lah buat night ride ya. Kayak ntar malam Om. Sikatnya ini. Lalu pertanyaan yang ini yang terakhir sih Om, yang paling umum, yang paling semua orang tanyain. Apakah motor semahal ini itu kreditnya kayak gimana Om di RNJ? Nah jadi kalau kita berkaca waktu pertama kali RNJ Motorsport dagang, itu hampir semua orang yang beli moge boleh bilang mungkin 90% ya. Hampir 100% bahkan belinya cash. Karena nggak semua perusahaan financing, leasing itu berani support untuk pembiayaan moge. Kenapa kok nggak berani pembiayaan moge? Karena di Indonesia itu agak unik. Ada yang namanya moge bodong. Oh oke, iya. Ya kan? No paper.
Orang beli Moge, misalnya contoh kita ngomong harga Z800 170 juta. Dia DP cuma 50 juta. Habis DP 50 juta, cicilan pertama kebetulan nggak punya uang. Ya udah deh, saya nggak punya uang. Motornya dijual batangan ke temennya. Oh. Itu harga 100 juta aja masih banyak yang nyaut, saya mau. Jadi gara-gara dia putus kredit, dia malah dapat profit DP 50 plus dapat profit 50. Itu yang kemudian leasing berpikir ini sebagai suatu risiko yang besar. Itulah sebabnya kenapa mungkin perusahaan-perusahaan financing yang terkenal seperti kita ngomong ya BCA ataupun Mandiri gitu loh istilahnya. Nggak semuanya accept Moge, khususnya yang second ya, untuk mau mereka biayai secara financing. Cuman per sekarang ini makin banyak leasing-leasing yang terbuka, walaupun belum kayak leasing-leasing utama seperti BCA dan lain-lain ya. Tapi yang secondary layer-nya sudah mau terbuka untuk terima pembelian motor secara kredit Moge. Walaupun harganya juga hampir mendekati 1 miliar. DP-nya di angka berapa? Yang paling menarik adalah DP-nya kurang lebih di angka kurang lebih 25% dari harga motornya. Jadi kalau kita ngomong 100 juta, DP minimnya tuh biasa 25 juta. Itu paling minim. Yang bisa buat leasing percaya kalau si customer ini memang kredibel untuk beli motor ini. Berarti 200 juta kalau ini di DP-in? 200, kurang lebih di angka 200 juta DP-nya. Jadi buat teman-teman yang sekarang sudah pakai apa ya, R6, JTEC 636, pakai Z900 bisa buat DP? Bisa buat DP. Jadi judulnya adalah Z900 tuker Ducati SF4 bisa. Cuma di Areño Motorsport. Iklan lagi. Tapi ini Om, memang berarti untuk kita nggak ngerekomendasiin ya, bukan berarti kita nyuruh mereka untuk nyicil atau apa, tapi probabilitas untuk orang dengan uang segitu beli itu bisa aja. Bisa. Dengan per bulannya ya berapa puluh juta sekian lah, ada datanya. Ada datanya, nanti kita hitungin dulu deh ya. Tapi nggak semua dealer berani ngejual semahal ini untuk dikredit gitu. Iya, benar. Poinnya utamanya. Dan di kita pastinya kita support pembiayaan cash ataupun kredit, pasti kita support. Dua-duanya Om? Dua-duanya dong. Oke, gas. Berarti bisa langsung dicek. Ini khusus untuk motor ini unitnya ada di Kemang guys. Ada di Areño Kemang. Untuk yang super high class itu di BSD Om, kebanyakan tuh. Ada lah. Jadi kita beberapa motor kita ada yang di Kemang, ada yang di BSD buat motor-motor yang top trimnya lah. Dan untuk yang entry kelasnya itu ada di Durtik. Di Duren 3. Fanny udah hafal banget kayaknya iya. Nih. Kemarin habis bikin video R25, sehari langsung laku. Gara-gara Fanny bikinnya. Wow. Oke, dan teman-teman udah pasti penasaran sama bunyinya Om ya. V4, 4 silinder. Desmodromic. 90 derajat. Stradale. 208 HP, suaranya kayak gimana? Dan ini mendekati MotoGP, karena kita udah pernah mendalikan di pit stopnya. Tapi USBK udah nggak ada, Ivan. Sayang banget tuh. Sayang banget, GP berarti? Nggak apa-apa, GP masih ada. Dan ini modenya di racing ya, terakhir di setting ada di mode di mode racing, terus kita coba bunyinya. Harus di ini nggak? Nggak usah. Nggak usah ya? Tahan agak lama. Tiba-tiba. Hah? Dicoba ya Om. Mantap lah. Jadi kering. Kalau kita ngomongin Ducati SF4, mungkin sekitar 2 tahun lalu 2021 sempat ada yang heboh-heboh. Ducati SF4 ditilang Abisan Mori. Padahal waktu itu knalpotnya standar kalau teman-teman inget. Sampai waktu itu viral kan. Akhirnya dari V4 ini? Bukan. Ya pokoknya V4 SF4 ada yang ditilang waktu itu Abisan Mori. Akhirnya ditilang rame, begitu yang pemilik motornya snapgram, loh kok motor saya ditilang padahal knalpotnya standar. Dan habis itu ada pernyataan dari pihak yang nilang, dari pihak kepolisian, Samsat segala macam. Oh ternyata ada kesalahan. Jadi basicnya gara-gara motor ini 1100 cc V4 suara standarnya aja udah kenceng. Jadi waktu 2021 lagi ada razia knalpot itu kena tilang juga. Tapi kan sempat rame. Iya. Sempat rame waktu itu. Karena desibelnya emang lebih berisik, ini udah bunyinya kayak MotoGP sih sebenarnya. Bunyinya emang agak berisik, walaupun knalpotnya masih original waktu itu. Ini udah ganti pakai aero. Nah ini fitur juga yang tadi menarik Om, yang tadi belum sempat ke review. Ini velgnya Marchesini ori. Nah kalau temen-temen orang beli motor JTEC 25 aja, dia modif Brembo, modif kaliper, modif apa knalpot segala macam. Kalau beli motor ini kalian nggak usah pusing-pusing, nggak usah modif shock depan belakang, karena sudah dapat lens. Termasuk peleknya kalian nggak usah modif lagi. Ini sudah standarisasi bawaan pabriknya sudah Marchesini. Jadi bawaan aslinya sudah forged aluminium Marchesini. Jadi Fandi karena Fandi tingginya 180 dan agak over. Oke, coba ya, titip ya. Yes. Nah, ini kurang lebih riding positionnya
Tapi teman-teman buat sebuah motor naked ini agak sedikit tinggi lah ya dibandingin motor-motor naked pada umumnya. Karena kalau kita bilang motor naked yang familiar apa sih? Z800, Z900, MT-09. Kayaknya posisi kakinya nggak setinggi ini deh. Ini harus agak sedikit jinjit dan posisi stangnya badan kita agak sedikit maju ke depan. Ya hal ini pasti bukannya tanpa alasan ya di develop. Motor ini kan tenaganya 208 HP. Kalau kita dibikin motor ini posisi ridingnya seperti ini, kebayang nggak pas kita ngegat pasti wah kepala kita bisa keteklek. Riding positionnya nyaman nggak, Bos? Nah, riding position ya boleh dibilang beauty span. Jadi alias kalau kalian mau tampil cantik, kalian mau tampil gagah, kalian mau tampil fotogenik ya posisi ridingnya pasti agak sedikit pegel. Ya, badannya agak sedikit condong ke depan untuk nahan badan kalian. That's why kenapa nggak ada jok belakang. Karena posisi ridingnya semakin maju ketika ada jok belakang, ada penumpangnya, ya pasti nggak nyaman buat yang bawa motor. Gitu di sini. Nah Om, ini kan adalah saudara dari Panigale kan? V4S, V4R, dan V4 lainnya. Iya. Dibandingin dengan Panigale, riding posisinya gimana tuh? Nah, sedikit kita summary ya. Jadi kalau dibandingin sama motor-motor naked pada umumnya, posisi riding motor ini bukannya pegel, tapi lebih agresif. Agresif tuh semakin kita bungkuk, semakin kita deket ke gravitasi kan aerodinamisnya semakin bagus. Jadi motor ini agresif banget untuk sebuah motor naked. Tapi kalau dibandingin sama Panigale V4, pernah nyobain nggak, Pan? Pernah. Itu posisi ridingnya Gini banget. super agresif. Jadi kayak posisi badan kita tuh bener-bener kayak lagi ngelihat ke aspal. Ini masih jauh lebih nyaman. Jadi buat teman-teman semua yang seneng motor, punya power gede, 208 HP, desainnya ganteng, tapi posisi ridingnya agresif, tapi nggak seagresif motor Superbike. Ini sih bisa jadi rekomendasi kalian banget sih. Apalagi jumlah di Indonesia juga nggak banyak. Di bawah 10? Di bawah 10. Kurang lebih itu. Jadi segitu aja Om mungkin Om ya? Untuk ini. Ya, buat teman-teman kalau kita bahas semua, nanti nggak penasaran kan? Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan tulis di komen di bawah, ataupun datang ke RNJ Motorsport dong, buat lihat unit motornya secara langsung. Kalau datang lihat-lihat dong nggak masalah Om? Nggak masalah dong. Datang Kita lihat-lihat terbuka. dong. Sambil foto-foto, tapi jangan lupa tagin kita dong. Boleh mampir ke RNJ Motorsport. Di Kemang, di seberang yang dealer dulunya. Yes, itu kan banyak yang salah tuh. Bener sekali. Karena di Maps masih di seberang, kita udah di seberangnya lagi. Emang gitu ya? Di mana masih seberang? Masih. Oh iya. Jadi gitu aja Sobat RNJ, udah dijelasin motor yang cuma ada di bawah 10 unit. Dan kalian bisa dapatkan dengan menukar R6 kalian ke RNJ Motorsport Iya, Kemang. kalian punya R6 bawa ke sini, bawa pulang V4. Gitu guys. Jadi untuk yang mau nanya lebih lanjut bisa di komen, bisa di Instagram, dan bisa di TikTok. Untuk yang mau datang, kita ada 3 dealer Om. Ada di BSD untuk yang high tier, Kemang juga untuk high tier, dan satu lagi di Durtik untuk entry level. Oke. Udah Om, aman. Aman. Sampai bertemu di video selanjutnya Sobat RNJ, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.